kerjaku. Seluruh hadirin terdiam. Semua orang tampak ketakutan dan berdiri diam, menatap dengan takjub pada Meng Yu dan pakaian mewah Armani yang dikenakannya. Dan wanita cantik mengenakan pakaian Hermes mengikuti di belakangnya. Mereka berteriak kaget. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang pekerja. Bagaimana dia mampu memakai Armani? Dan kelihatannya terbuat dari bulu serigala salju. Apakah gadis cantik, berkulit putih, kaya, dan rupawan ini pacar barunya? Sial, tampan itu artinya kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kapan Meng Yu menjadi begitu kaya? Kalau aku tahu, aku pasti sudah menjilatnya habis-habisan. Sayang sekali, aku kehilangan kesempatan untuk menjilat bos besar. Mata Sukiner juga meredup. Dia telah menyebarkan berita tentang putusnya Meng Yu dan pacarnya di kantor Liu. Diam-diam dia merasa bahagia dalam hatinya, mengira bahwa dia akhirnya mempunyai kesempatan. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, dia punya pacar baru. Dan tidak seperti Wang Li, si penggali emas. Sukin tahu bahwa orang di depannya adalah seorang wanita sejati, kaya, dan cantik. Lagi pula, dia telah bekerja di bidang penjualan real estate selama lebih dari setahun. Meski penghasilannya tidak banyak, dia tetap punya pandangan yang tajam. Oh, Anda adalah manajer departemen Nanhang Green Decay. Kedengarannya mengesankan. Ya, Murong Qianyu menahan keinginan untuk menamparkan Zhang Rongfan beberapa kali dan mendengus dingin. Zhang Rongfan menatap Murong Qianyu dengan tak percaya. Kau putri dari grup Murong. Masih ada orang di tempat kumuh ini yang bisa mengenaliku. Kau punya pengetahuan. Murong Qianyu sedikit mengernyit. Sekarang setelah dia dikenali, akan sulit baginya untuk mengambil kesempatan untuk marah. Lagi pula, grup Murong memiliki akar yang dalam di kota Nanhang. Bahkan dia, putri dari grup Murong, hanya mengenal beberapa mitra utamanya. Bila Anda tidak berhati-hati, Anda dapat dengan mudah menyakiti orang-orang Anda sendiri dan mempermalukan diri sendiri di hadapan orang luar. Semua karyawan tercengang. Putri dari grup Murong. Bukankah suatu kehormatan bagi perusahaan kecil mereka bahwa Anda datang berkunjung? Ya ampun, pantas saja dia berpakaian sangat sederhana dan mewah. Aku mengintipnya diam-diam. Stocking itu dari seri Fengming Gerbe di Tiongkok. Sepasang harganya ratusan ribu. Apa masalahnya? Putri dari grup Murong adalah wanita kulit putih, kaya, dan cantik kelas atas di negara ini. Jika aku bisa berada di posisi Meng Yu, aku akan rela memperpendek umurku 10 tahun. Hei, mungkinkah Meng Yu dikurung oleh seseorang? Lagi pula, Meng Yu sangat tampan. Sayang sekali pria setampan itu tidak punya harga diri sama sekali dan menjadi seorang gigolo. Menurutku, menjadi gigolo Putri Murong adalah keuntungan besar. Dia sangat muda, cantik, dan kaya. Zhang Rongfan melirik Meng Yu. Ya, Meng Yu ini seharusnya seperti dia, menikah dengan keluarga Murong, atau menjadi gigolo. Kalau tidak, tidak ada alasan baginya untuk mampu membeli Armani secara tiba-tiba. Memang, tebakannya benar. Setelan jas pria berbahan kulit serigala Armani seharga jutaan ini memang pemberian Murong Qianyu. Namun Meng Yu juga mentraktir Murong Qianyu makan, berupa kepiting 9 segar tertinggi seharga 660.000 yuan dan sebotol anggur merah Conti 1990 seharga 600.000 yuan. Jadi Meng Yu jelas tidak berutang apapun pada Murong Qianyu. Belum lagi Meng Yu adalah seorang gigolo. Murong Qianyu masih dengan sabar menunggu Meng Yu untuk berinvestasi di perusahaannya. Sayangnya, Zhang Rongfan hanya menebak setengahnya. Jadi dia mengabaikan Meng Yu dan berkata dengan hormat kepada Murong Qianyu. Nona Murong yang terhormat, bolehkah saya bertanya apa yang bisa saya bantu? Dengarkan saja dia, kata Murong Qianyu dengan lesu. Jelas saja dia tidak berminat berbicara omong kosong dengannya. Dia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya secepatnya dan pergi makan hotpot dengan Meng Yu. Bukankah menyenangkan untuk berdua saja? Zhang Rongfan sedikit terkejut. Tampaknya Meng Yu, bocah tampan ini, cukup disukai. Dalam kasus itu, ia harus menanggapinya sedikit lebih serius.
Mungkin dia benar-benar punya kesempatan untuk menikah dengan keluarga Murong. Kalau Meng Yu benar-benar menjadi manusia Phoenix, dia pasti akan berusaha menjilatnya. Saya tidak tahu apa instruksi yang diberikan saudara Meng. Xiao Zhang akan segera melakukannya untuk Anda. Tidak ada masalah dengan kinerja. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan pesanan apapun bulan ini, saya akan membantu Anda untuk mendapatkan jumlah penuh. Zhang Rongfan berperilaku sangat bijaksana. Meskipun di dalam hatinya, Meng Yu bukanlah siapa-siapa. Tetapi selama Meng Yu masih disukai oleh Nona Murong, dia harus berpura-pura. Lagi pula, Anda harus memberi muka pada orang lain, bukan pada orang lain. Semua orang terkejut ketika melihat pemandangan ini. Aku tidak percaya bahwa manajer Zhang yang baru saja memarahi Meng Yu adalah orang yang sama dengan pria yang menyebut dirinya Xiao Zhang di depan Meng Yu. Ekspresinya berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Tidak heran dia bisa sampai ke posisi supervisor. Namun, detik berikutnya, manajer Zhang mengajari mereka apa artinya menjadi manajer yang kejam dan kejam. Liu, apa maksudmu? Kakak Meng baru saja datang sedikit terlambat. Dan kau membuang semua barang milik kakak Meng ke tempat sampah. Apa kau mencoba memberontak? Zhang Rongfan sangat marah, menunjuk hidung Liu dan mengumpat. Apa itu? Apa itu? Kepala Liu penuh dengan tanda tanya hitam. Bukankah supervisor Zhang yang baru saja memerintahkan karyawan untuk membuang barang-barang? Dia hanya mengikutinya saja. Jadi bagaimana dia menjadi dalang? Manajer Zhang, itu bukan aku. Itu bukan aku. Aku tidak melakukannya. Baru saja kau. Apa maksudmu dengan kamu? Diam. Aku mengurusmu di bagian penjualan karena kamu sedang dalam tekanan besar dari hipotekmu. Tetapi aku tidak menyangka kamu akan menjadi orang seperti itu. Aku hanya dibutakan oleh keserakahan dan percaya pada kebohonganmu. Itulah sebabnya aku melakukan beberapa kesalahan kecil dan membuat saudara Meng tidak senang di tempat kerja. Nada bicara Zhang Rongfan tiba-tiba menjadi dingin. Sebuah tangan besar menepuk bahu Liu. Liu harus disalahkan hari ini. Karena Liu memiliki hipotek, dia tidak punya pilihan. Liu teringat hipotek oleh kata-kata manajer Zhang, dan keringat dingin muncul di dahinya. Zhang Rongfan adalah atasan langsungnya. Lagi pula, kemampuan bisnisnya rata-rata, dan ia harus mengumpulkan uang muka untuk membeli rumah. Jika manajer Zhang mencoba mempersulitnya, dia akan benar-benar tamat. Liu gemetar dan mulai menamparkan dirinya sendiri. Saudara Meng, saya salah. Saya memang kurang tahu sejak awal. Saya iri dengan ketampanan dan kemampuan bisnis Anda yang hebat. Jadi saya meminta manajer Zhang untuk mengurangi kinerja Anda. Mohon bermurah hati dan maafkan saya kali ini. Dia benar-benar punya nyali untuk melakukannya. Mulut besar itu menamparkan, mengeluarkan suara letupan, dan satu sisi wajahnya bengkak. Tapi itu membuat semua karyawan merasa bahagia di dalam. Rekan kerja yang mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain pantas mendapatkan balasannya. Di mana tas kerja saya? Meng Yu melengkungkan bibirnya. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi dan tidak punya waktu untuk menonton keduanya melakukan erenzuan. Karena manajer Zhang telah mengakui kesalahannya, saudara Meng telah dipanggil, dan ada orang jahat yang disalahkan, maka masalah ini dapat dianggap selesai. Saudara Meng, saya akan segera mengambilkannya untuk Anda. Liu berlari dengan gembira ke tempat sampah, meraih dan mengambil tas kerja di dalamnya, berlari ke Meng Yu, dan dengan hormat menyerahkan tas itu kepadanya dengan kedua tangan. Meng Yu baru saja hendak mengambil tas kerja dan pergi, tetapi matanya melihat dahak kental di tas kerja itu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Meng Yu terlalu malas untuk berdebat dengan mantan rekannya. Itu karena dia murah hati, tetapi tidak berarti dia orang jujur yang mudah diganggu. Itu dahak kental di tas kerja ini. Jika dia tidak diberi penjelasan yang memuaskan, dia akan menghabisi seluruh perusahaan Tanggul Hijau Nanhang, dan bahkan harga saham seluruh grup Tanggul Hijau akan anjlok. Tidak ada gunanya bahkan jika orang terkaya di negara Xia datang. Dia bilang begitu.